Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah pemirsa Hikmah Ramadan yang paling dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di hari kelima dalam bulan suci Ramadan. Kami mendoakan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat untuk menjalankan ibadah yang paling mulia ini. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini Hikmah Ramadan kita akan membahas mengenai orang-orang yang terhalang mendapatkan kemuliaan Ramadan. Masya Allah, tema yang luar biasa. Hari ini sudah hadir bersama saya seorang mubaligh yang luar biasa. Alhamdulillah kajian di mana-mana ya Kiai. Kiai Dr. Faisal Abdullah MPDI. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, raut wajah itu sepertinya berseri-seri Kiai. Subhanallah. Masya Allah. Karena sudah banyak menjalankan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan. Amin. Barangkali Kiai ya. Salah satunya adalah sholat-sholat malam itu. Subhanallah. Amin, amin. Dan Kiai hari ini kita tidak berdua, kita bersama ibu-ibu majelis taklim yang hari ini cantik-cantik sekali semuanya. Dari Kecamatan Sako. Suaranya keren. Assalamualaikum ibu-ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini siap semuanya ya bunda-bunda ya. Iya. Di rumah sudah disiapin bukunya tadi? Sudah. Kami balik dari sana nanti ke rumah ibu-ibu baik. Buka puasa bersama ya. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah ibu-ibu kami yang sudah cantik-cantik semuanya dari FMT ini siap nanti untuk ikut bersama-sama mengambil hikmah dari tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Faisal tentunya. Namun sebelumnya kita akan mengambil keberkahan di dalam bulan suci Ramadan dengan mendengarkan bersama-sama pembacaan Al-Quran oleh Ananda kita Muhammad Runako Abqori membacakan surah Ali Imran ayat 133 hingga 136. Pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Muhammad Runako Abqori. Ya, Muhammad Runako Abqori ini pemirsa rahmat Allah, dia adalah salah satu peserta musabaqah tilawatil Quran yang baru saja diselenggarakan di sekitar 1 minggu yang lalu di Kota Palembang. Alhamdulillah, kalau kecilnya aja seperti ini ibu-ibu ya. Bagaimana nanti dia beranjak remaja, kemudian dewasa, insya Allah kita doakan menjadi qori internasional. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kita kembali ke acara kita Hikmah Ramadan. Teks lain dulu ibu-ibu. Hikmah Ramadan TVRI, sucikan hati. Masya Allah, teks lain kita itu menunjukkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling spesial. Ya Kiai ya, dalam segala hal spesial. Sampai dikatakan juga tidurnya orang di dalam bulan suci Ramadan juga dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya ibu-ibu ya. Baik, tema kita hari ini adalah orang-orang yang terhalang mendapatkan kemuliaan Ramadan. Subhanallah, tema yang begitu cantik yang alhamdulillah masih di hari 5 Ramadan, artinya kita ini masih punya space waktu ke depan beberapa hari lagi untuk memanfaatkan agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi tentunya ibu-ibu ya. Iya, baik. Kiai, jadi kita langsung akan bahas saja tentang sesungguhnya kemuliaan bulan suci Ramadan itu. Selain yang awam-awam kita paham, sebenarnya kemuliaan apa saja yang ada di dalam bulan suci Ramadan, Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa yang disampaikan oleh Ibu Haja Zeti tadi benar, sehingga dalam sebuah hadis yang cukup panjang hadisnya, ya ayuhan nas qad azallakum syahrun azim, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, ila akhir hadis, panjang hadisnya. Panjang. Tetapi di situ Allah, Rasulullah SAW menyamakan bulan Ramadan ini dengan sebutan yang lain, syahrun azim. Syahrun azim. Syahrun azim. Azimun, siyagul mubalaghah. Masya Allah. Nah, jadi kalau orang bertanya dan menyebutkan bulan suci Ramadan itu dengan nama lain syahrun azim, bisa diterima karena ada hadisnya. Iya, iya. Kita pahami azim itu sama dengan salah satu di antara lafzul jalalah. Allah itu nama lainnya Al-Azimun. Iya. Al-Azimun, yang sangat besar, yang sangat agung. Besar dari kabir. Besar dari kabir, sahih. Besar dari kabir. Ini memaknakan begitu spesial tadi, begitu utama, begitu besarnya keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah khusus hanya di bulan suci Ramadan. Tadi disampaikan, walaupun sebagian muhaddis, ahli hadis menyampaikan katanya dhaif, naumus shaim ibadah. Nah, tapi kalau Ustadz nemukan dalam kitab tuh tidak dhaif dia. Tidak dhaif. Tidak dhaif. Satu.
Jadi begitu azimnya itu sampai tidurnya orang yang berpuasa Ramadan itu Iya. ibadah. Ya, ibadah. Satu. Subhanallah. Yang kedua, Jadi kalau tidurnya ibadah banyak-banyakin aja tidur Kiai. ya Iya Bu ya. daripada maksiat begitu Daripada ya. maksiat, Daripada mendingan tidur. maksiat lebih baik tidur kan Lah, daripada subuh, ngerumpi. Benar. Ibu-ibu nih, bapak-bapak biasanya usai sholat subuh itu ada yang namanya tadarusan ya Bu ya di masjid ya. Tadarusan. Pulangnya pasti ngantuk nggak Bu? Ya. Ya, daripada ngerumpi begitu ya. Ya, ya. betul. Tapi tetap yang wajib harus kita kerjakan Iya, satu. iya. Yang kedua misalnya Ustadz temukan hadis simple sekali, sederhana sekali, sepele sekali. Misalnya famis soim. Amin soim. Ya. Famis soim itu artinya kalau bahasa Palembangnya hawo Awo. atau bau mulut. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya. Famis soimi atyabu indallah min rihil misik. Oh, Oh. jadi bau mulut ini baru sepele sekali nih. Iya, betul. Baru hawa wong yang puasa gitu, Iya. gitu kan. Di sisi Allah lebih utama ya, lebih mulia, lebih agung dari bau yang keluar dari surganya Allah. Masya Jadi misik di situ Ustadz artikan beda dengan Ustadz yang lain. Kalau Ustadz yang lain ngartikan kasturi gitu. Kalau Ustadz enggak, lebih dicintai oleh Allah ya dari bau yang keluar dari surganya Allah. Tapi ini maksudnya bau nggak sikat gigi atau bau apa gitu di Kiai? Makanya kita ya ini aturan fikihnya kalau sudah menjelang seperti ini itu Ya. dimakruhkan. Iya. Dimakruhkan untuk kumur-kumur, dimakruhkan untuk menggosok gigi. Itu tadi mengambil dalil dari hadis sahih itu, hadis Ya. Rasulullah SAW itu. Allah senang begitu. Memang sudah diperintahkan oleh Allah ternyata orang yang berpuasa itu selain dia sehat, bersih, kebersihannya itu sangat terjaga ya Kiai ya. Subhanallah. Sangat terjaga. Mulai dari sahur sudah ada hadisnya kita untuk membersihkan bagian Ya. dari mulut kita itu. Dua baru. Yang ketiga, man ada sunnah ke adal faridoh. Yang ketiga, ya. Barang siapa yang mengerjakan sunnah-sunnah, ya, pakai minyak wangi. Tadi Iya. ibu-ibu pakai minyak wangi dah? Pakai Bu, pakai ya Bu ya. Iya, Pakai iya. ya. Pantas baunya harum Iya. semuanya Bu. Itu kal faridoh, seperti mendapatkan pahala ibadah wajib. Yang sunnah, man ada sunnah kal faridoh. Ya. Barang siapa mengerjakan yang sunnah-sunnah, banyak sekali sunnah-sunnah itu kan. Kalau pakai baju dari kanan, buka dari kiri, ya, masang pakai Kancingnya kancingnya dari bawah. bawah. Ya, jadi luar biasa. Itu semua dinilai Masya sebagai Allah. as-sawab faridoh, ya, ganjaran seperti melaksanakan ibadah wajib. Man adda faridoh kasab'ina faridatan fi masjid. Barang siapa yang mengerjakan yang wajib seperti mengerjakan 70 fardu. Masya Subhanallah. Allah, 70 fardu. Jadi ditutup oleh Rasulullah SAW, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, Iya. jelaskan kepada kami karena begitu azimnya, begitu spesialnya bulan suci Ramadan ini, tolong jelaskan." Rasulullah SAW kehabisan kata-kata. Kata-kata. Sehingga keluar dari mulut yang mulia, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanata kulluha Ramadan." Kalaulah dibukakan Allah rahasia Ramadan ini, keutamaannya, fadilahnya, Masya dipastikan Allah. kita akan memohon kepada Allah agar semua bulan yang ada ini Adalah bulan Adalah Ramadan. Amin. Masya Allah. jadi bersyukur panjang umur, sehat badan, Iya. masih sempat ke studio TPRI Ya, amin. Itu yang paling penting ibu-ibu ya. untuk melakukan kajian seperti ini. Iya, betul. Subhanallah. Jadi begitu azimnya Ramadan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menangkapnya itu ibu-ibu dengan perasaan hati yang gembira. Benar ibu-ibu? Ada enggak yang enggak gembira datang ke Ramadan nih? Gembira galau ibu ya. Kalau ibu-ibu tuh paling gembiranya tuh saya paham nian nggak usah masak makan siang, nggak usah masak sarapan pagi. Benar ibu-ibu? Ah, sehati ibu-ibu ini semuanya. Atau satu lagi, Ada Mbak tuh. Leti. Ustaz temukan dalam kitab itu, para kepala keluarga Iya. disunahkan untuk lebih banyak atau lebih
besar memberikan uang belanja di bulan suci Ramadan. Wah, ibu-ibu, Masya Allah. Dicatat Bu, dicatat. Catat. Wa Nanti. ma anfaqa fi syahri Ramadan, barang siapa yang membesarkan ya belanja istri Iya, untuk bikin pemukuan tentunya, iya, iya. kal jihadi fi sabilillah. Kal jihad. Maka yang dikeluarkan itu seperti berjihad di jalan Fisabilillah, Allah di jalan Allah. Subhanahu Subhanallah. Belum pernah dengar kan Bu? Iya. Saya tanya aja belum pernah dengar. Udah pernah dengar Bu? Belum. Oh, ya belum, benar belum. Belum Ustaz Iya. Kiai. Masya Allah. Jadi balik-balik ke rumah KG, Papa. Kata Kiai tadi tuh Pak. Yo, kayak gitu ya. Tambahin. Iya. Sampai ke ATM nyampe lah Bu. Subhanallah. Baik, kita lanjutkan kembali. Subhanallah. Jadi karena memang begitu indahnya bulan suci Ramadan dari segala sisi, dari segala aspek, maka tema kita kali ini ternyata ada segelintir orang-orang yang terhalang untuk mendapatkan kemuliaan Ramadan ini. Pertanyaannya, orang-orang yang segelintir ini itu tentu punya ciri-ciri khas barangkali Kiai ya. Ciri-ciri khasnya seperti apa? Kemudian kita baru tahu ternyata, oh saya harus perbaiki kondisi yang seperti ini. Seperti itu. Kiai dijelaskan. Baik, mumpung ini masih di awal-awal puasa ya, perlu kita sampaikan ini, jangan sampai kita tidak mendapatkan keutamaan itu tadi. Yang pertama, yang tidak mendapatkan keutamaan Ramadan, uququl walidain, akul walidain, Aqul uququl walidain. walidain. Orang yang tidak menyayangi, orang yang tidak memperhatikan, orang yang membiarkan kedua orang tuanya. Percuma baca Quran, percuma saum, percuma taraweh, percuma infak sodako di bulan suci Ramadan. Iya. Kalaulah sampai hari ini belum menelpon, belum membahagiakannya, belum menyenangkan hatinya, maka percuma semuanya itu. Iya, betul. Dia tidak akan mendapatkan keutamaan yang besar daripada bulan suci Ramadan. Tapi Mbak Zati, di tradisi Palembang ini bagus sebenarnya. Biasa sebelum masuk Ramadan ada istilah apa itu ngantar rantang. Apa rantang itu? Rantang itu apa Bu? Munjung. Iya. Yang bersusun-susun kan Bu? Ya. Ah. Oh Ustaz inilah kunonian Ustaz. Tapi masih ada itu di sebagian daerah-daerah antar wong terdekat, sahabat, kerabat, antar kedua orang tua yang tidak serumah dengan kita. Kalau sekarang kan sudah enak, Iya. ya, semuanya bisa lewat apa? Aplikasi. Oh. Tinggal tanya Bapak Ibu, Pak, bukuan hari ini pengen apa, gitu kan? Iya. Kita perlu pakai rantang yang seperti Ustaz sampaikan tadi, ya. Jadi sarananya kalau untuk membahagiakan kedua orang tua, menyenangkan kedua orang tua, inilah momennya, inilah saatnya. Masya Allah. Tidak ada jaminan orang tua kita sampai kepada Ramadan yang akan datang. Alhamdulillah, ini Kiai terima kasih banyak diingatkan seperti ini ya. Terkadang kita suka lupa hal-hal yang menurut kita remeh-temeh, hal kecil barangkali itu ya. Kaget baik tunggu lebaran, kelamauan Kiai. Tunggu lebaran, bener enggak? Iya, betul-betul. Nah terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang tuaku sudah tidak ada lagi. Bagaimana cara aku berbakti kepada kedua orang tua? Kata Rasulullah, iya do'uhum. Yang pertama doakan. Doakan kedua orang tua kita yang telah meninggal. Tradisi di Palembang, mungkin di sebagian daerah-daerah juga sering itu kan. Sebelum Ramadan ada yang namanya ziarah. Masih ziarah itu ya? Ziarah enggak kemarin? Jangan bohong, batal puasanya. Jauh ziarahnya Kiai ke Oku ya, Ibu ya? Iya. Subhanallah. Iya itu tadi. Ya. Jadi terompah anak-anak yang ziarah itu didengar oleh kedua orang tuanya. Apalagi di atas kepala pusaranya bacakan Yasin, baca surah Al-Fatihah, kirim kulhu, kul pala, kul a'udzu binnas ya. Jadi suatu hari Rasul pernah menyampaikan, kata Rasul, orang-orang yang ada di dalam kubur itu posisinya itu bisa berubah-ubah. Masya Allah. Ustaz temukan hadisnya itu. Iya. Yang terazab kubur bisa bebas dari azab kubur.
yang sudah mendapatkan nikmat kubur bisa berubah ke level nikmat kubur yang paling tinggi lagi. Masya Terus Allah. bisa berganti-ganti terus. Biaya amal. Baik, Kiai, nanti kita lanjutkan kembali, ini sangat menarik pemirsa yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kembali acara Hikmah Ramadan kita. Nanti kita akan tanya-tanya kepada Kiai tentunya. Dan setelah yang berikut ini kita akan bersama-sama melanjutkan Hikmah Ramadan. Alhamdulillah, kembali lagi kita di Hikmah Ramadan. Hikmah Ramadan TVRI, sucikan hati. Masya Allah, Alhamdulillah ibu-ibu dan pemirsa yang dirahmati Allah. Saya ingin mengingatkan saja bahwa hari ini berbuka puasa kita pada pukul 18 lebih 23 menit. Jadi bisa siap-siap ya dari sekarang ya. Pukul 18 lebih 23 menit insya Allah. Baik Kiai dan ibu-ibu, kita lanjutkan lagi. Ini menarik. Ternyata kalau kita berbicara tentang orang-orang yang telah mendahului kita, seperti kata Kiai tadi itu posisinya karena doa dan rahmat tadi nih Kiai, itu berubah-ubah Kiai ya. Betul. Iya. Dan itu dijelaskan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, bisa berubah posisinya. Iya. Dengan apa tadi? Dengan Al-Quran yang kita bacakan ya. Jadi Kemudian tadarus. kita hadiahkan. Kita hadiahkan. Jadi tadarus itu jangan hanya untuk kita saja. Iya, iya. Ya, di bulan suci Ramadan ini juga Iya. kita hadiahkan Iya. kepada orang-orang yang berjasa, ya, terutama kedua orang tua. Iya. Ya. Ridallah fi Ridha ridal walidain. walidain. Ya, sejajar antara Allah Ridhonya dengan Allah. orang tua itu saja. Allah tidak akan ridho, kata Allah, kalau orang tuamu tidak ridho kepadamu. Masya Allah. Suhtullah fi suhtin. Fi suhtin Kemarahan Allah, kemurkaan Allah, Iya. ya, ada pada kemurkaan kedua orang tua. Masya Ustaz Allah. pernah baca dalam hadis ada azab yang akan disegerakan. Ya, Bahaya ini. bahaya ini betul. Disegerakan di dunia. Ya, disegerakan di dunia. Ya. Kalau tidak, ini coba lihat teman-teman atau sahabat kita yang ukukul walidain, yang menyia-nyiakan kedua orang tuanya, dalam hadis itu akan kusegerakan, kata Allah, azabnya fid dunia. Masya Allah. Di dunia saja sudah ditunjukkan oleh Allah. Ditunjukkan oleh Allah SWT. Iya, Jadi tadi kalau baca Quran dihadiahkan. Iya. Kiai, nah, potong sedikit Kiai. Ketika kita membacakan Al-Quran, saya pernah mendengar katanya, ini, kalau kita ini anak kandungnya orang tua, tanpa kita sebutkan bahwa ini hadiah untuk orang tua tersayang kita, bahwa Allah telah memberikan langsung kepada orang tua kita, tanpa kita harus sebutkan. Atau memang haruskah kita menyebutkannya bahwa ini hadiah untuk orang tua? Kiai? Benar ya, boleh tidak disebutkan, tapi akan lebih terasa ya bakti kita ketika kita iya, menyebutkan Iya. nama kedua orang tua. Apalagi di bulan suci Ramadan. Iya. Ya, wallah walillahi utaqa'u, kata Allah, aku membebaskan ya orang-orang yang berada dalam kubur itu kulalaila wan nahar, setiap malam dan setiap hari fi syahri Ramadan. Masya Khusus di bulan suci Ramadan. Jadi bentuk Masya sayang Allah. bakti kita, orang tua yang ada di kubur itu tidak lagi minta, tidak lagi. Taruhlah misalnya 1 miliar di atas nisan itu, Iya. tidak ada gunanya lagi. Yang dia harapkan cara baktinya ketika orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah, tidak ada lain. Ya do'uhu, ya do'uhu. Doakan. Kirim Fatihah, kirim Yasin, kirim. Ya. Kiai, jadi gini, kan tidak semua kita ini lancar dalam membaca Al-Quran ya Kiai ya. Nah, maksudnya bagaimana nih kalau di antara kita ada yang belum begitu lancar nih, saya misalnya belum lancar ini Kiai baca Al-Qurannya. Ya, jadi yang belum lancar baca Quran itu semampunya. Nah, ini pernah itu terjadi. dia. Ya Rasulullah. Jangan tak galak baca Al-Quran, Jangan galak. mentang-mentang belum lancar Iya, tadi. saya Tuh. masih Iqra 1. Iya. Ya Rasulullah, kira-kira seperti itu. Iya. Kata Rasul, wayatatak. Orang yang masih ya terbata-bata antara ho dan ha, shin, sa. Pokoknya tidak ketemu makharijul hurufnya. Kata Rasul, ajrani. Yang seperti itu akan mendapatkan dua pahala. Masya Allah, pahala ibu-ibu, dua membaca pahala ibu. dan pahala dia berkeringat. Nyebut dot itu kan walabol gitu. Padahal yang benar Miring dot kiri, gitu miring kan. kanan ibu-ibu ya. Tidak ketemu yang mana dot itu tadi. Iya. Masya Allah. Jadi Tidak ada alasan.
Tidak ada alasan ya Kiai ya. Ini untuk hadis tidak bagus juga nih. Iya. Hadisnya yashfa'ani. Yashfa. Dua syafaat yang pasti. Iya. Ya. Nanti di hadapan Allah yang pertama lis-shaim, bagi orang yang berpuasa, dan yang kedua wal Quran. Dan Al-Quran yang dibaca khususnya dibaca di bulan suci Ramadan. Dia akan bersaksi nanti di hadapan Allah Taala. Mana tuhu, ya, aku menahan matanya untuk tidak tidur, ya, kata Quran kan, maka jangan diazab dia. Kata Allah, aku ACC, tidak diazab. Masya Allah. Terus nanti Soim juga berkata nanti, mana tuhu minat to'am wasyarab, aku menahan siang hari dia dari makan dan minum. Nah, maka berikan syafaat, kata Allah, ACC, syafaat. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Nah, agak maju sedikit ini Kiai. Bagaimana kalau kita menginginkan syafaat dari Rasulullah? Nah, subhanallah. Jadi ada beberapa kepastian. Jadi makanya yang masuk surga itu orang pintar itu ya. Orang pintar itu tak tahu mana-mana syafaat yang utama. Nah, salah satu di antaranya selain yang Ustaz sampaikan puasa dan Quran, yang berikutnya syafaatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini ada yang menarik ini. Jadi nanti di dalam surga itu, ya hadisnya Ustaz temukan, ada ahlul jannah, ya ahlul jannah, ya ahli surga, jahannamiyin. Kaget kan? Iya. Ahli surga, nanti di surga kita ini kan nanti di surga insya Allah ya, amin. Insya Allah, amin. Ya. Amin Bu. Ustaz belakangan, kamu depan baik. Tapi nanti ada Ustaz temukan dalam hadis itu ya, di dalam surga tapi di keningnya ada label ahlul jannah, ya jahannamiyin. Penduduk surga yang pernah transit di neraka. Oh, malu-maluin itu Nah, ya. kira-kira itu yang ingin Ustaz sampaikan itu, malu-maluin. Apalagi Ustaz Faisal nanti kan. Iya. Masya Allah. Siapa itu? Oh, Kiai Faisal. Ya Allah, malu-maluin. Nah, nanti itu akan bisa mendapatkan syafaat, dihapus jahannamiyinnya itu. Ya, jadi kita tidak kelihatan memang penduduk asli surga. Kan? Ya, malu lah gitu kan. Ya, ada kata lagi label tadi kan. Ya. Itu dalam hadis itu dijelaskan bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yadkhulu minan nar, dia keluar, kharij minan nar, keluar dia dari neraka, yadkhulu ila jannah, masuk surga, bisyafaati Rasul, dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hilang jahannamiyinnya itu hilang. Jahannamiyin, ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita tidak tergolong yang itu ya Bu Ibu nah, ya. itu maksud Ustaz. Subhanallah, mengerikan luar biasa. Baik, Kiai, kita balik lagi ke tema kita, orang-orang yang terhalang mendapatkan. Terhalang artinya bukan berarti tidak mendapatkan ya Kiai ya, terhalang. Dia memang tidak mendapatkan. Jadi harus hati-hati betul ini. Betul. Jadi percuma kita. Jadi kayak yang kalau sekarang ini belum telepon, belum apa tuh kasih ya namanya membahagiakan orang membahagiakan tua. Namanya orang tua kan. Iya betul. Orang tua ini kadang jadi budak kecil. Betul. Kata kiri ke kanan dia nak ke kiri. Namanya orang tua kan. itu berat memang. Kiai itu ibu-ibu disuruh belok kiri belok kanan. Ya kan? Itulah cobaan terberat untuk apa tuh mendapatkan ridhonya Allah. Ya, berbakti birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Satu. Yang kedua, yang terhalang tidak mendapatkan ya keutamaan Ramadan ini, qati'ur rahim. Qati'ur rahim. Orang yang hobinya, Ustaz sampaikan, hobinya itu memutus tali silaturahmi. Senang hobi dia. Masya Allah. Sama keluarga tidak teguran, sama apalagi sama suami istri tidak teguran bulan Ramadan. Percuma itu betul. Percuma puasa. Uang belanja berkurang kalau nggak teguran ibu-ibu. Iya. Dengan tetangga, enggak? Dengan tetangga tidak teguran. Lah bulan suci Ramadan sudah itu terhalang. Berat Ustaz. Pokoknya rasanya beratnya untuk bayaan lagi itu beratnya. Oh iya. Betul. Karena pahalanya surga. Kepalanya surga. Iya. Betul. Rasanya terhina Ustaz kalau aku bayaan duluan. Tidak boleh. Iya. Terus masalahnya Ustaz kalau sudah kita pengen bayaan dia udah galak bayaan, itu urusan
dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qati'ur rahim. Ya, memutuskan. Nah, bicara mengenai qati'ur rahim ini bukan hanya masalah yang seperti itu. Kadang-kadang di kita yang tinggal di perkampungan atau komplek gitu ya, di dalam masjid itu suka ada perselisihan paham itu. Ini Kiai, selisih paham antara Pak Muazzin ini dengan Pak Imam ini dengan sehingga menyebabkan rasa sakit hati dan tidak. Nah, itu bukan orang yang tidak paham agama tentunya kan Kiai ya. Betul. Mereka adalah orang-orang yang justru paham agama. Nah, kenapa bisa seperti ini? Apa yang harus kita lakukan ini? Ya, jadi memang kesempurnaan Islam kita ini dengan ilmu agama. Sehingga dalam Islam itu ilmu agama itu diistilahkan dengan nurun. Al ilmu nurun. Ilmu agama itu adalah cahaya. Apa artinya Ustaz cahaya itu tadi? Ya, agar tidak terjadi permusuhan, saling menyakiti, saling menyinggung, apalagi saling sindir gitu kan. Apalagi sekarang ada sosial media ada. Pagi-pagi sudah bikin status. Kenapa Kiai lirik-lirik sebelah sini? Status itu untuk nyindir kawan di sampingnya ada. Nah, singgunglah dia gitu kan. Nah, jadi hati-hati dengan dengan sosial media ini. Terkadang kita qati'ur rahimnya itu lewat handphone gitu kan. Nah, itu sama itu. Ya. Masya Allah, itu sama ya, memprovokasi terus. Tidak baik. Apalagi dalam bulan suci Ramadan itu jangan dilakukan seperti itu. Menyakit perasaan orang ya. Ini hadisnya itu. Ternyata puasa Ramadan yang benar itu ya bukan hanya menahan tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri siang hari. Banyak hadis Ustaz temukan yang tidak bisa menjaga lisannya dari perkataan lagwiyah, ya, dari perkataan menghina, menyakiti, menyinggung, maka percuma puasanya. Ya. Allah tidak akan menerima puasa orang yang menahan dari makan minum dan hubungan, tetapi lisannya, sikapnya ya masih menyakiti orang lain. Sahih hadisnya. Sahih itu hadisnya ya. Nah, ini yang belum banyak kita pahami ya. Kita hanya paham puasa Ramadan itu kalau tidak makan, tidak minum, tidak hubungan siang hari, sah. Nah. Ya. Ada hal lain yang lain lagi yang perlu kita pelajari barangkali. Makanya di Ramadan itu baik kalau kita lebih banyak menghadiri kajian majelis ilmu gitu ya Kiai ya. Jadi Ramadan itu kalau ingin berkualitas ya harus dengan ilmunya. Ilmunya dari mana Ustaz? Ya dari kalau bab fikihnya kan jelas kan babus saum. Ya. Bab yang menjelaskan tentang aturan-aturan puasa. Kalau hadisnya ya hadis tentang puasa. Nah, Ustadz temukan hadis-hadis puasa itu ya kalau lisan kita, tangan kita, pikiran kita, hati kita masih menyimpan dendam, hasad, iri, dengki, apa lagi? Apalagi Bu? Semos. Senang melihat orang. Terus? Susah melihat orang senang. Percuma puasanya. Iya. Man lam yada' qaula zur wa amala bih, kira-kira seperti itu hadisnya. Barang siapa yang tidak mampu menahan lisannya dari perkataan-perkataan seperti yang Ustaz sampaikan atau yang semisalnya begitu, ya, maka Allah tidak membutuhkan menahan makan dan minumnya, puasanya itu. Nah, jadi penting yang belum teguran, yang belum baian, ya, qati'ur rahim, ya segeralah. Kalau tidak, percuma kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, tidak akan mendapatkan keutamaan itu. Alhamdulillah, Kiai yang di dalam studio ini nggak ada yang begitu nih Kiai, semuanya. Insya Allah. Kalau ya. dari wajah-wajahnya sepertinya. Dari wajah-wajahnya kelihatan ya. Alhamdulillah, memang wajahnya cantik galau-galau Kiai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau namanya kemaksiatan di muka bumi itu kan bermacam-macam jenis maksiat itu ya Kiai ya. Kalau maksiat yang dimaksud itu di dalam bulan suci Ramadan ini tetap saja masih berlangsung. Barangkali maksiat itu adalah sesuatu jalan bagi dia dalam mencari nafkah, barangkali bagian dari yang seperti itu. Kiai itu seperti apa menghadapi hal yang demikian Kiai?
Contohnya apa kira-kira biar konkretnya? Contoh konkretnya apa misalnya? Ini maaf nih kalau nyebutin. Ya, enggak apa-apa. Misalnya kebiasaannya, ini maaf nih, jangan ada yang tersinggung. Misalnya ada yang apa ya, yang orang-orang yang suka apa namanya, terus malamnya dia berkeliaran gitu, nah misalnya gitu. Atau mungkin ada yang hobinya sebelum Ramadan memang itu hobinya sih, misalnya meminum minuman, tapi dia siang puasa, malam hari. Malam kali sudah berbuka, nanti masih minum 1 sloki, misalnya seperti itu Kiai. Yang seperti itu bagian dari maksiat atau bukan? Ya, sebenarnya yang Mbak Zati sampaikan itu yang berikutnya itu yang terputus mendapatkan itu syaribul khamr. Namanya syaribul khamr. Oh, tapi itu nantilah kita jawab yang iya, baik. Nah, di bulan suci Ramadan kita niatkan kita untuk memaksimalkan semua amal ibadah istata'tum semampu kita. Karena sesuai dengan namanya Ramadan yarmidu Ramadan. Apa artinya? Artinya terik matahari yang sangat membakar. Ramadan itu artinya Kiai ya? Ramadan itu membakar apa? Membakar dosa-dosa kita. Dengan apa? Dengan seperti apa besi yang berkarat itu dibakar maka karatnya akan rontok semua. Nah itulah Ramadan. Masya membakar Allah. semua dosa-dosa kita selama 11 bulan selama ini ya. Alhamdulillah. Jadi kita ini termasuk orang-orang yang sangat beruntung ya, pemirsa yang dirahmati Allah. Subhanallah, kita ini adalah orang-orang yang betul-betul beruntung diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Alhamdulillah. Baik, Kiai, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali kajian kita pada kali ini. Jangan kemana-mana, tetap nonton TVRI. Boleh juga yang mau nelfon, boleh telepon ke TVRI, di layar tuh ada nomornya ya. Jangan lupa telepon. Kita lanjutkan kembali Mutiara Ramadan, Hikmah Ramadan kita ini. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Hikmah Ramadan TVRI Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Hikmah Ramadan. Sucikan hati. Masya Allah, luar biasa ibu-ibu semuanya. Menarik sekali ya kajian kita ibu-ibu hari ini. Kita lanjutkan kembali. Tadi pembahasannya baru saja 2. Tadi menghormati orang tua dan qatul rahim ya Kiai ya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ya, tentang orang-orang yang terhalang mendapatkan. Ya. Seperti yang disampaikan tadi, yang berikutnya syaribul khamr. Syaribul khamr. Ya. Bulan suci Ramadan masih suka mengkonsumsi, kalau bahasa ini kan khamr kan? Khamr. Tapi sekarang turunan khamr itu banyak juga. Sekarang ini kan turunan khamr itu. Turunannya apa tuh Kiai kalau turunan khamr? Ada yang kenal lah turunan khamr itu? Turunannya. Apalah nama lain turunan itu? Itu lagu Roma Irama Kiai, minum minuman keras. Ya. Turunannya kan apa sekarang? Ada namanya apa? Nah, narkoba, inek, apa lagi? Ekstasi, apa lagi? Ibu pinter banget. Sabu-sabu. Pinter ya Bu ya? Masya Allah. Ya, bukan Ustadz yang ngomongnya ini. Iya. Ibu tahu semuanya dia. Iya. Karena ada yang ini, oh itu Ustadz berarti khamr saja yang ini. Tapi kalau yang sabu-sabu ini itu boleh. Enggak lah. Itu kan sudah mewakili semua hal-hal yang memabukkan itu. Gitu, termasuk di dalamnya yang paling enteng itu tua. Yang paling enteng itu ya udah kan lama ada betul orang-orang itu. Kalau istilah tua itu udah lama betul. Masya Allah, ya Rahmanirrahim. Jadi orang yang ini di bulan suci Ramadan dia tidak akan mendapatkan keutamaan dari bulan suci Ramadan. Yang berikutnya adalah al-hasad begitu ya. Al-hasad. Iya, apa hasad itu? Hasad. Yang dengki. Hasud gitu ya. Iya, iri hati dan iri dengki. hati, dengki gitu kan. Illa fisnatain, kecuali 2 hal yang boleh iri. Iya. Hadis itu. Ya, pertama, orang yang tiap hari baca Quran. Iya. Nah, kita boleh iri. Iri untuk apa? Supaya samu. Masa dia bisa khotam sehari, kita jangan khotam, baca lagi dah. Nah, itu boleh iri kita untuk apa tuh mencontoh gitu kan.
Ya, ibu-ibu pengajian itu, pagi tadarus, Ya. siang tadarus, sore hari tadarus, malam tadarus, bagus. Iri boleh Masya Allah. untuk kebaikan, untuk Ya. sama seperti dia. Yang berikutnya Ya. orang yang diberikan harta dan diinfakkan harta itu baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, siang hari maupun malam hari. Boleh iri untuk mencontoh semangat berinfaknya. Afdhalus shadaqah as-shadaqah fi syahr Ramadan. Infak sedekah mengeluarkan harta yang paling utama ganjarannya itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Datang Insyaallah. sahabat, ya Rasul, saya ini miskin ya Rasul. Ya. Tidak ada dirham, tidak ada onta, tidak ada ini. Miskin ya Rasul. Kata Rasul, sakiul ma, cukup seteguk air saja. Itu sudah bagian dari sedekah. Itu sudah bagian sedekah yang luar biasa. Masya Allah. Tidak perlu, ada. Ya, pernah ngenjuk motor. Nah, itu motor ketinggian. Godo-godo we lah. Iya. Iya, Hadiah maksudnya ibu-ibu. Iya, cukup kasih pemukuan seteguk air itu sudah. Ya, itu bagian dari sedekah. Iya, Sedekah itu ya, buat pahalanya. tetangga depan, kiri kanan, yang paling afdal lagi disedekahkanlah ke masjid. Subhanallah. Yang mau buka puasa barangkali ya Kiai. Baik Kiai, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ibu-ibu dari Majelis Taklim yang luar biasa ini, Sukamaju Kelurahan Sako. Kami beri kesempatan yang mau bertanya, silakan Bunda. Ya, silakan Bunda. Langsung? Ya, duduk aja nggak apa-apa Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Haja Mulyati, Ketua FKMT Kecamatan Sako, Pak. Mau bertanya tentang silaturahmi yang Bapak bacakan tadi. Betapa pentingnya kita silaturahmi apalagi di bulan suci Ramadan ini. Nah, untuk itu bagaimana sikap kita orang yang memutuskan tali silaturahmi di bulan suci Ramadan ini yang belum bisa memaafkan baik dengan tetangga maupun sanak keluarganya. Sekian Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Bagus ini pertanyaannya. Iya, silakan Kiai. Ini Ustadz kasih tipnya. Insya Allah tip ini manjur ini. Manjurin. Yang pertama, doakan. Iya, iya. Ya Allah, bukakan hatinya. Ya Allah, bukakan pikirannya. Masih belum ada tanda-tanda? Iya. Kalau ketemu, ada kan? Ada niat Kiai. Ada. Ada niat itu. Yang kedua, kasih hadiah. Bawa kan apa? Ya hadiah. Misalnya ini. Terserah urusan dia, nak dibuangnya kagak ada. Iya. Yang jelas bawa 1 karung, 2 karung minyak, apa lagi? Sirup, apa lagi? Itu namanya parcel, Kiai. Iya, bawa kan. Masih belum bergerak, bawa lagi. Iya. Ya, insya Allah akhirnya. Ya, kalau masih juga ya sudah, tinggal ke baik. Yang penting sudah berusaha kita. Iya, berarti bukan manusia lagi dia tuh, Iya, ada. iya benar-benar. Iya, nah itulah tipnya. Tapi Kiai, apakah Allah mencatat niat baik kita ini nih Kiai? Niat baiknya kita terhadap yang Ya. itu tadi. Benar. Jadi kita sudah terbebas dari kelompok Qati'ur Rahim yang Qati'ur ngotot Rahim. dengan sikap tidak memaafkan, itulah yang terputus. Kasihan sebenarnya kita. Kasihan gitu Yeah. nengok dia seperti itu tuh kasihan gitu. Nah, jadi momen inilah Ramadan, ada sahur bersama, ada buko bersama. Itu momen silaturahmi ya. Yang selama ini barangkali sibuk pekerjaan, maghrib di mana, isya di mana, Iya, betul. dengan bulan Ramadan Bisa terjalin, berkumpul bersama-sama, berkumpul, iya. silaturahmi dengan anak, jalan gitu kan. Subhanallah pokoknya. Subhanallah Ramadan ini. Ramadan ini luar biasa indahnya ibu-ibu ya. Ini buktinya nih Kiai, saya udah nggak ketemu dengan ibu-ibu ini beberapa lama ya ibu-ibu ya. Ketemunya di Ramadan. Subhanallah. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ibu. Oke, iya kita lanjutkan kembali untuk pertanyaan berikutnya. Kesempatan sebelah kanan saya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Ibu Reni Hartati, saya mewakili FKMT Kecamatan Sako.
Izin Ustadz, yang saya ingin tanyakan, dalam keseharian kita di bulan Ramadan, apalagi ibu-ibu ini ya selalu aktif dari tarawih, tadarusan, memasak keseharian untuk suami dan anak-anak. Di medsos ini sering update status lah ya Pak Ustadz, sering sedang mengajikan pengajian, update bukaan kita pada hari ini. Tapi niat kita di sini bukan pamer, memotivasi teman kita supaya dia ikut dalam arti pengen ya masak seperti itu. Dalam tadarusan dia tadinya belum ada niat, jadi dia mau untuk ke masjid atau musola. Dalam hal ini apakah kita ini termasuk orang-orang yang terhalang mendapatkan hikmah kemuliaan Ramadan ini yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan itu Bu Leni nih. Oh, ibu-ibu banget Ibu Leni ini. Memang begitulah Kiai. Wanita ini hobinya kan flexing. Itu dia ibu-ibu ya. Flexing Ibu? ya. Benar, Masya Allah. Silakan, Iya. silakan Kiai Jadi ini dijawab. kelihatan Iya. kualitas majelis taklimnya ini berilmu dua-duanya ini kelihatan dari isi pertanyaannya. Iya. Subhanallah. Subhanallah. Bagus itu. Nah, jadi innamal a'malu binniyat. Iya. Ya, termasuk puasa Ramadan ini Iya. ya, bernilai tidak bernilainya itu harus dengan niat puasa Ramadan. Ketika Ustadz tanya kapan kita masang niat untuk puasa Ramadan. Tadi Ustadz ceramah di salah satu masjid katanya di masjid waktu selesai tarawih Ustadz. Iya. Tidak apa-apa, berarti kan ilmunya baru sampai di situ kan. Jadi itu sebagian perlu kita jelaskan ya, niat puasa waktu selesai tarawih itu belum masuk kepada niat puasa. Belum termasuk itu. Yang Jadi nawa itu sama iya, nawa itu kan sering di seluruh Ya. masjid di Palembang Selesai seperti itu ya. tarawih, iya. Itu belum niat itu. Itu baru talapus niat itu. Talafus niat. Nah, nanti niatnya itu waktu kita mau makan sahur itu ya. Disebutkan nawa itu Sauma Godin ya, sampai selesai. Iya. Mulut yang berbicara seperti itu, hati membenarkan apa yang kita, itulah baru sahnya niat. Ya, baru sahnya niat. Nanti kembali kepada yang Ibu sampaikan tadi. Iya. Pentingnya kita memahami tentang niat itu tadi. Jadi apapun yang kita share, yang kita tadi flexing Pak. Iya. Oh, itu kalau niatnya tadi ya motivasi adalah sikit-sikit kan mungkin pengen enggak apa-apa kakek dimaafkan lah itu kan. Yang penting terus bagus niatnya. Iya. Ya. Maka dia akan menjadi amal ibadah. Iya. Man dalla ala khairin falahu ajrun misla ajri fa'ili hadisnya. Barang siapa yang mampu memotivasi orang untuk berbuat baik, maka pahalanya sama. Wah, Masya kita Allah. bikin pempek, kita motivasi buat pempek. Wah, itu double itu. Apalagi kalau misalnya kenal kirim ke Bu pempeknya gojekin ya kan? Gitu. Subhanallah. Bagus Ibu-ibu ya, alhamdulillah. Baik Ibu-ibu, kita lanjutkan kembali. Ada yang mau bertanya di sebelah kiri. Saya lagi, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, kami Ibu Herdino dari FKMT Kelurahan Sako, Kecamatan Sako. Iya. Yang kami ingin pertanyakan Pak Ustadz, di bulan Ramadan ini bulan penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala, pintu langit dibuka oleh Allah selebar-lebarnya. Menyikapi kemuliaan ini, bagaimana caranya kami mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, luar biasa pertanyaan dari Bunda kita ya. Ibu-ibu, siapa sih yang dalam hidup ini tidak ingin diperhatikan oleh Allah seperti itu. Kita tuh kepingin sekali agar mata Allah tuh tertuju kepada kita. Sehingga apapun yang kita minta, yang kita dawamkan itu Allah kabulkan. Nah seperti itu ya Bunda-Bunda ya. Silakan jawabannya Kiai. Bagus pertanyaan ini. La yadkhulul jannah bi'amalikum. Kata Rasul, kamu itu tidak akan masuk surga bi'amalikum dengan amal.
Kaget sahabat. Jadi percuma sholat, percuma puasa, percuma ini. Iya. Tegak sahabat, emosi kira-kira. Wala anta ya Rasulullah. Termasuk engkau wahai Rasulullah tidak masuk surga dengan amal. Wala ana. Wala ana. Termasuk aku kata Rasul. Illa an yataghammadani Allah bi rahmati wa fadli. Kecuali dengan yang Ibu sampaikan tadi apa? Ridho Allah. Tidak sepadan. Ya enggak? Tidak sepadan amal kita ini kalau ingin mendapatkan surganya Allah. Tadarus bae malas-malas. Sholat kadang tinggal. Apalagi iri hati dengki masih ada. Nak minta surga. Iya. Pantes. Murah nian surga itu ya. Makanya kata Rasul. Nah dengan ibadah-ibadah yang banyak yang kita dikerjakan di bulan suci Ramadan ini, itulah nanti yang menyebabkan Allah ridho. Iya. Ya. Jadi jangan berhenti beramal. Kalau begitu Ustaz berhenti beramal, enggak. Kerjakan sebanyak-banyaknya. Nanti terserah Allah ingin meridhoi kita masuk surga itu dari amal yang mana? Dari amal yang mana? Mungkin dari puasa kita, mungkin dari baca Quran kita, mungkin dari apa? Taat kita dengan keluarga, masakan untuk berbuka, untuk sahur, gitu kan? Iya. Ada masuk surga dengan amal. Rasul itu menyampaikan. Ya, karena tidak sepadan surga itu kalau dengan amal kita. Illa ayatagan madani Allah bi rahmati wa fadli, kecuali dengan ridho Allah. Mudah-mudahan Allah ridho dengan ibadah puasa kita khususnya tahun ini. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa ya Ibu ya. Nah, masih ada kesempatan ini yang mau bertanya berikutnya? Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eka Arpan dari FKMT Kecamatan Sako. Dalam hal ini yang ingin kami tanyakan, sesuai dengan tausiah Bapak Ustadz tadi bahwa mengatakan salah satu penghalang yang mendapatkan kemuliaan Allah adalah orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nah, dalam hal ini bagaimana dengan orang yang diputuskan Pak Ustadz? Dalam hal ini berarti kami sebagai korban yang diputuskan tali silaturahminya. Apakah kita sebagai pelaku di sini masih mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadan ini? Atau apa yang harus kita lakukan agar kita bisa tetap mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita pengalaman hidup ya, Wi. Banyak korban, banyak hidup, banyak yang dirasakan ya Bunda ya. Masya Allah Kiai, silakan Kiai. La yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah, sampai 3 kali qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga pelaku yang memutuskan tali silaturahim. Terus kita sebagai korban harus seperti apa Ustaz? Yang pertama, untuk bisa dikatakan sebagai korban, harus ada usaha dulu kita untuk menyambung tali silaturahmi itu. Kalau saling ngotot-ngototan, sama baik namanya. Tapi sudah, sakit ini Kiai, sakit. Sakitnya tuh di sini gitu kan. Karena balasannya surga kan? Balasannya surga. Surga sakit lah kita nak ngomong. Ada kita ini benar ya dah. Tapi kita yang justru malah minta inilah, minta ini dah. Dia tidak tahu itu kan? Ya, sudah ngotot dia, sudah artinya dia sudah mengambil bagian dia ya untuk tidak mendapatkan kemuliaan keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan. Jadi harus ada usaha dulu. Harus ada usaha kita untuk semaksimal mungkin. Ya, kalau lah masih ini ya kita udah bebas gitu. Cuman kita tuh waktu Ustaz kasihan kan? Kasihan gitu tuh dengan dia yang betul. Mudah-mudahan di dalam suci Ramadan yang tadinya qati'ur rahim, berusaha untuk tidak lagi seperti itu dan berusaha untuk menyambung kembali kebaikan-kebaikan seperti semula. Kan semulanya itu pasti indah ya Bunda-bunda ya, tetangga kita karena semuanya indah-indah semuanya jadi disambung kembali. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali nanti setelah yang mau lewat berikut ini. Hikmah Ramadan TVRI, sucikan hati.
Alhamdulillah kembali lagi di Hikmah Ramadan, sucikan hati. Masya Allah Ramadan. Jadi sesuai dengan tagline kita pada bulan suci Ramadan ini, kita betul-betul memang harus bisa untuk mensucikan hati kita. Namanya hati itu ya, Kiai ya, yazid wala yangkus. Hati kita ini kan berbolak-balik, berubah-ubah. Kadang-kadang dia baik, kadang-kadang lihat yang nggak baik jadi nggak baik. Benar nggak bunda-bunda? Nah, wabil khusus dalam bulan suci Ramadan ini lagi ya Kiai ya. Rasanya ibadah yang kita laksanakan, baik itu sendiri maupun berjamaah, rasanya mau benar-benar benar bacaannya, maksud saya seperti itu. Nah, kalau Kiai melihatnya sendiri secara umum, ibadah yang dilakukan seperti tarawih gitu ya Kiai ya, itu gimana Kiai kalau di tempat kita ini? Ya, jadi memang di samping keutamaan Ramadan juga ada hadis dan beberapa hadis yang menjelaskan Ramadan ini perlu perhatian khusus untuk mendapatkan keutamaan itu. Misalnya hadis Rasul, rubba shaimin wa qaimin, ya, laisa lahu min siyamihi ilal ju wa qiyamihi illa sahara. Ya. Banyak yang puasa Ramadan tidak mendapatkan keutamaan kecuali lapar dan haus, dan banyak yang mengerjakan sholat sunnah tarawih, gitu kan? Illa sahara, kecuali mendapatkan lelah saja. Masya Allah. Nah, itu dia menarik tadi. Kecuali hanya mendapatkan lelah saja. Nah, itu seperti apa itu? Itu tadi. Contohnya, supaya kita tidak sia-sia ibadahnya ya Bunda ya. Makanya kalau dalam ceramah Ustadz tuh sering sampaikan, tolonglah di bulan Ramadan ini cari imam-imam yang benar. Ya betul, Kiai. Sayang tamu Ramadan ini kalau dikasih oleh imam-imam yang ya makharijulnya belum benar. Betul. Apalagi idgham izharnya, bacaannya katakanlah bacaannya saja lah Kiai ya. Nah, maka Ustaz sering sampaikan itu, karena ini keagungan, keutamaan dan tidak ada jaminan kita Ramadan ini, tolong dipilihlah ustadz-ustadz yang memang ada ilmunya, apalagi menjadi imam gitu kan. Kalau tidak tadi saharo saja, hanya mendapatkan lelah saja. Lelahnya saja. Ya, lelah. Nah, bagi kita yang misalnya tahu bahwa ini sepertinya, nah itu seperti apa? Benar. Jadi kalau kita tahu, oh imam ini tidak memenuhi standar begitu, ya kita harus keluar dengan niat tadi munfaridan sendirian. Munfaridan. Ya, tidak boleh ikuti. Begitu, Ibu, ya. Tapi jangan diomongkan sama imamnya. Yo. Gitu. Dia omongkan jangan. Iya, jangan. Tidak boleh seperti itu Ibu. Lah hasad pula gitu. Iya, Masya Allah. Dan tapi itu memang sudah suatu bentuk anjuran lah Kiai ya dari jadi maksudnya kan tadi seperti kita sampaikan, Ramadan ini kan tamu yang spesial sekali. Sayang kalau imamnya ya kita dari yang dia baca itu kan tahu matnya itu gimana gitu kan. Ya sudah, kita harus keluar dari makanya banyak-banyak tadi anjurannya ikut taklim. Ikut taklim. Ya. Tadarus. Ya, baik. Tadarus itu apa artinya? Tadarosa, ya tadarosu, tadarusan. Kan orang Palembang nak cepat, nak kemana? Tadarusan. Tapi kalau yang benar tadar. Jadi tasrifnya seperti itu ya? Iya, lil mubalaghah, oleh saling dia. Saling apa? Saling benari. Ya, fa, ta. Bukan ngambil banyaknya wae, bukan dibalap. Bukan dibalap, berbagi gitu kan. Berbagi dibalap. Dibalap. Nah, biar cepat khatam. Biar cepat khatam. Masya Allah. Boleh. Salah dong kalau begitu Kiai. Iya, makanya harus. Iya. Itu arti tadarus itu, saling benari bacaan. Saling benari bacaan tadarus. Baik, yang dibenari jangan tersinggung. Iya, betul. Tidak terawih lagi. Iya. Baik. Ibu-ibu masih ada yang mau bertanya? Kami silakan. Iya, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Maladewi dari FKMT Kecamatan Sako. Masih soal ini silaturahmi Pak Kiai. Saya ingin bertanya,
ini karena keterpaksaan ini, Pak Kiai ya. Kalau seandainya kita terpaksa menjauh dari seseorang yang sudah sangat-sangat menyakiti kita, baik perilaku maupun kata-katanya, itu jadi kita menjauh. Tapi bukan bermaksud untuk memutuskan silaturahmi, tetapi untuk agar mereka tidak menyakiti kita lebih dalam lagi. Itu gimana? Apa termasuk kita orang-orang tertolak di surga? Atau gimana Ustaz? Ini Pak Kiai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Sri Mukli Dewi, luar biasa. Memang ini bahasan ini menarik ini Kiai. Apa kita ganti tema? Ganti tema ya. Baik. Ya. Dijawab dulu Tapi yang ya. jelasnya idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah. Maka balaslah ya perilaku, sikap, cibiran matanya, lirik matanya yang sini situ ya dengan sikap yang terbaik. Baik Kiai, waktu kita sudah hampir, kami persilakan untuk berikan kesimpulan sedikit. Alhamdulillah di akhir kajian kita sore hari ini kita mari memaksimalkan keutamaan-keutamaan yang sudah kita sampaikan tadi di bulan suci Ramadan dengan menjauhi beberapa hal tadi yang sudah Ustaz sampaikan ya, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahmi gitu ya, dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT sehingga Ramadan kita tahun ini akan mendapatkan Ramadan yang kata Rasulullah ya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban khurijat min zunubihi kayaumin waladatu ummu. Maka dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah dan putihat abwabul jinan, itulah makna surga terbuka untuk kita. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Luar biasa. Kiai Dr. Faisal Abdullah MPDI, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Allah yang membalas kebaikan pada pertemuan kali ini. Ilmu-ilmu yang kami dapat, pemirsa juga mendapatkan ilmu ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah akan balas kebaikan ini buat Kiai. Allah juga membalas kebaikan ibu-ibu Majelis Talim Sukomajikantan ini yang sudah datang langkahnya per langkah ke TVRI Sumatera Sako, Kecamatan Sako. Iya, alhamdulillah. FKMT Kecamatan Sako, tidak boleh salah sebutannya Bu ya. Alhamdulillah ibu-ibu, terima kasih banyak ya bunda-bunda ya. Alhamdulillah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kita berharap bahwa hadirnya bulan suci Ramadan dari ke hari ke hari mampu memperbaiki diri kita sendiri untuk menjadi insan yang takwa nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, demikian pertemuan kita pada acara Hikmah Ramadan TVRI. Sucikan hati. Sekali lagi Hikmah Ramadan TVRI. Sucikan hati. Masya Allah, terima kasih lagi. Alhamdulillah, semoga Allah membalas semua kebaikan ibu-ibu dan Pak Kiai juga. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, pada waktunya nanti pukul 18:23 kita akan bersama-sama untuk berbuka puasa dan tetap menjalankan ibadah puasa Ramadan hingga akhir Ramadan nanti. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.